Selamat malam pemirsa, Viral News kembali hadir. Kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hizbullah Lebanon melancarkan serangan roket dan pesawat tak berawak besar ke Israel pada hari Kamis 4 Juli. Mereka menghujani Israel dengan 200 salvo roket. Serangan ini sebagai buntut terbunuhnya Komandan Tinggi Hizbullah, Muhammad Nimah Nasser pada Rabu kemarin. Ia tewas dalam serangan Israel di Tire, Lebanon. Hizbullah mengancam akan menyerang target baru Israel sebagai pembalasan dendam. Pihaknya meluncurkan lebih dari 200 roket dan segerombolan pesawat tanpa awak di 10 lokasi militer Israel. Pejabat senior Hizbullah, Hassem Safieddine, berbicara di sebuah acara di Beirut untuk memperingati Nasser. Dia mengindikasikan kelompoknya akan memperluas penargetannya di Israel. Nasser diketahui salah satu komandan Hizbullah paling senior yang terbunuh oleh Israel selama konflik tersebut. Militer Israel mengatakan sekitar 200 proyektil dan lebih dari 20 target udara mencurigakan diidentifikasi melintas dari Lebanon ke wilayah Israel. Beberapa di antaranya dicegat oleh pertahanan udara dan jet tempur Israel. Layanan ambulans Israel mengatakan tidak ada korban yang dilaporkan tumbang atau jatuh dalam serangan tersebut. Militer Israel juga menyebut bahwa beberapa drone dan pecahan pencegat memicu kebakaran. Angkatan Udara Israel menyerang struktur militer Hizbullah di wilayah Ramyeh dan juga Deula dan merujuk pada dua desa di Lebanon Selatan. Kelompok militan Irak mengancam siap melawan Israel dan Amerika Serikat jika perang pecah di Lebanon. Seorang komandan lapangan dari perlawanan Islam Irak mengatakan akan ada eskalasi besar-besaran jika perang skala penuh terjadi di Lebanon. Mengutip Al Arabiya pada Kamis 4 Juli, komandan yang identitasnya disembunyikan itu mengatakan kelompok yang didukung Iran telah mengirim pakar dan penasehat ke Lebanon. Ilmuwan politik Irak, Ali Al-Baidar, setuju bahwa perang besar antara Israel dan Hizbullah Lebanon, jika terjadi, tidak akan terbatas pada wilayah Lebanon saja. Ia menilai di Irak dan di kawasan itu, kelompok bersenjata akan memasuki konfrontasi. Para militan dinilai tidak hanya menunjukkan kemampuan, tetapi kesetiaannya kepada sekutu mereka. Perang Gaza paling berdarah yang pernah terjadi ketika kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Konflik dengan cepat meluas hingga mengakibatkan beberapa kelompok bersenjata pro-Iran terlibat di dalam perang ataupun konflik ini. Poros perlawanan yang merupakan kelompok bersenjata pro-Iran, menyatakan solidaritas dengan Palestina dan menuntut diakhirinya serangan Israel di Gaza. Aliansi tersebut mencakup Hizbullah Lebanon dan Houthi Yaman yang telah menyerang Israel serta pengiriman yang terkait dengan Israel. Tetapi juga kelompok bersenjata di Suriah dan Irak turut serta. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Islam di Irak telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak terhadap sasaran-sasaran di Israel. Mereka menyebut banyak dari mereka sebagai operasi gabungan dengan Houthi. Pemerintah Israel telah menyita sekitar 2.370 hektar tanah di tepi barat yang diduduki pada tahun ini. Dan ini berpuncak pada perampasan tanah terbesar dalam lebih dari 3 dekade.
Kelompok anti pemukiman Peace Now melaporkan pada hari Rabu bahwa otoritas Israel telah menyatakan 3.138 hektar tanah di lembah Yordan sebagai tanah negara. Perampasan ini membuka jalan bagi pembangunan ratusan unit perumahan pemukiman. Menurut pengawas tersebut, perampasan yang disetujui bulan lalu tapi baru dipublikasikan pada hari Rabu merupakan perampasan tanah terbesar sejak Perjanjian Oslo 1993. Tindakan ini menyusul serangkaian perampasan tanah serupa di tepi barat yang diduduki dengan 1.976 hektar di lembah Yordan pada bulan Maret. Kemudian 652 hektar lagi di antara pemukiman Male, Adumim, dan Kedar pada bulan Februari. Kelompok itu memperkirakan bahwa Israel telah mendeklarasikan 5.856 hektar di tepi barat sebagai tanah negara sejak awal tahun 2024. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah mengawasi lonjakan penyitaan tanah Palestina dan perluasan pemukiman sejak memperoleh kewenangan luas atas perencanaan pemukiman di tepi barat yang diduduki. Bulan lalu, dalam sebuah konferensi untuk Partai Keagamaan Nasional, yaitu Partai Zionisme, keagamaannya, Smotrich mengaku bahwa Israel telah mengajukan rencana untuk mencaplok tepi barat tanpa menuduh pemerintah mencaploknya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.